Sahabat, ilmu memberikan kita pengetahuan, tapi filsafat memberikan kita kearifan. Science give us knowledge, but philosophy give us wisdom. Ini renungan yang menjadi kutipan dari Will Durant. Ia adalah penulis besar dari Amerika Serikat yang juga mengerti sejarah, yang juga seorang filsuf. Kita mengenalnya dari begitu banyak buku yang ia karang, dan yang paling fundamental adalah The Story of Civilization. Ini buku 11 jilid yang ia tulis selama 40 tahun dan melingkupi berbagai peradaban sejak awal sekali peradaban itu lahir hingga peradaban modern. Mustahil buku yang begitu luas cakupannya, mustahil buku yang begitu mendasar olahannya itu, mustahil itu diciptakan oleh seseorang jika ia tak mendalami sejarah, tak mendalami filsafat, dan tak mendalami sejarah ilmu pengetahuan. Dengan demikian, melalui pengetahuan yang luas itulah ia bisa menyatakan satu pernyataan yang kuat sekali bahwa memang ilmu memberikan kepada kita pengetahuan, namun jangan lupa filsafatlah yang memberikan kita kearifan. Saya menyetujui sepenuhnya pandangan ini, namun bisa kita tambahkan lagi agar lebih tajam bahwa benar metode kerja ilmu pengetahuan sekarang ini tak lagi memerlukan filsafat. Ilmu sudah mandiri dan juga renungan filosofis tak juga memerlukan ilmu pengetahuan. Dua wilayah ini saling tak memerlukan, tapi manusia perlu kedua-duanya. Manusia perlu ilmu, manusia juga perlu filsafat. Ini kutipan yang kuat untuk kita mulai diskusi webinar Satu Pena. Ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang ke-15. Topiknya kali ini adalah merayakan polemik sains dan filsafat. Pembicaranya sahabat kita Budi Munawar Rahman, yang kita kenal ia memang di training sekolah hingga PhD di bidang filsafat. Mengapa topik ini kita angkat? Karena memang setahun belakangan ini antara sains dan filsafat dan juga kadang-kadang agama menjadi bahasan dan polemik yang hangat di aneka media sosial. Kita angkat ini untuk kita coba juga dudukkan pada perkara yang semestinya. Saya mulai dulu dengan satu berita. Inilah yang awalnya ikut memulai satu percakapan panas mengenai filsafat, pandangan dari Stephen Hawking di tahun 2010. Ia seorang saintis, ahli fisika yang dianggap cukup kuat dan berpengaruh. Stephen Hawking mengatakan bahwa philosophy is dead. Filsafat sudah mati karena para filsuf tak lagi update dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir. Karena itu, kata Stephen Hawking, untuk mengetahui kebenaran mengenai asal-usul alam semesta dan seputar itu, kita sekarang bersandar hanya kepada para ilmuwan, terutama fisikawan, ahli fisika, yang didukung dengan dana dari pemerintah atau dana dari perusahaan multinasional corporation. Karena di era ini, apalagi di kosmologi yang menjadi objek risetnya,
memerlukan biaya yang minta ampun hebatnya. Jadi secara sains ia memang mandiri, tapi untuk bisa membuat riset yang akurat, ia memerlukan dana yang besar sekali dari dukungan para non-ilmuwan, tapi itu bukanlah filsuf. Non-ilmuwan yang diharapkan mendukung bukanlah filsuf, tapi pendana dari big corporation atau dari pemerintahan. Ini kata Stephen Hawking, dan seringkali inilah yang menjadi argumennya, karena ucapan Stephen Hawking ini, karena ia berpengaruh dengan sendirinya, meluas seperti virus yang menular, diaminkan oleh begitu banyak para ilmuwan lainnya. Dan ini seringkali yang dijadikan argumen bahwa menurut mereka spekulasi filsafat tak membawa kita kemanapun. Satu spekulasi filsafat dibantah oleh spekulasi lainnya dan terus berbantah-bantahan, sementara kita tak pernah tahu yang manakah yang sebenarnya lebih benar. Dan kedua juga, menurut mereka bahwa metode ilmu pengetahuan lebih memberikan jawaban yang terukur dan dapat diobservasi. Sehingga spekulasi tak lagi dibahas oleh spekulasi, tapi spekulasi dibahas oleh observasi yang empirik. Juga menurut argumen ini adalah bahwa filsafat hanyalah kuat di era ketika dunia ilmu pengetahuan belum ditemukan. Sehingga memang renungan filsafat itulah, jawaban filsafat itulah satu-satunya yang bisa kita pegang. Namun dengan datangnya sains memberikan jawaban yang jauh lebih kuat, yang lebih terukur, yang bisa diobservasi, yang bisa diulangi oleh pihak lain dengan metode yang sama, dengan hasil yang juga sama. Maka bantahan-bantahan akan selesai dengan pembuktian yang memang sudah lazim di dunia ilmu pengetahuan. Ini berdasarkan pandangan sebagian ilmuwan. Lalu, tak semua sepakat terhadap Stephen Hawking, termasuk komunitas ilmuwan itu sendiri. Maka di sini ada namanya Olivia Goldfield, seorang penulis yang juga banyak mendalami sains, yang datang dari komuniti ilmu itu sendiri, menyatakan mengapa begitu banyak orang-orang pintar tapi sebenarnya idiot soal filsafat. Mereka pintar di satu bidang seperti Hawking di bidang fisika, tapi soal filsafat mereka hanyalah the new beginner saja. Tak memahami filsafat sehingga membuat pernyataan yang seolah-olah kuat, tapi bagi mereka yang mengerti filsafat, pernyataan itu adalah pernyataan yang lucu, pernyataan yang idiot. Karena terasa mereka yang menyatakan filsafat itu sudah mati, tak benar-benar memahami apa itu filsafat. Terasa mereka yang menyatakan filsafat bisa digantikan oleh ilmu pengetahuan, tak benar-benar memahami batas dan metode kerja filsafat yang berbeda dengan batas dan metode kerja ilmu pengetahuan. Dan inilah yang acap kali menjadi argumen para pro filsafat. Mereka menyatakan, lihatlah, bahkan di kalangan ilmuwan sendiri, untuk tahu apa itu ilmu pengetahuan dan yang mana yang bukan ilmu pengetahuan, itu pun tak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Pertanyaan elementer soal ilmu pengetahuan bahkan dijawab oleh filsafat, yaitu filsafat ilmu pengetahuan. Dan menurut mereka lagi yang pro filsafat, the ultimate question, pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup ini, itu hanya bisa dijawab oleh non-science. Bukan sains yang menjawabnya, tapi non-science. Maka kemudian bergulirlah itu satu perdebatan ilmu versus filsafat. Ada yang pro ilmu, ada yang pro filsafat, dan ada yang mencari jalan tengahnya.
Lalu kita melihat referensi. Dalam sejarah kita lihat bahwa begitu banyak juga raksasa ilmuwan. Kita tahu Stephen Hawking itu juga raksasa, tapi Stephen Hawking dalam hidupnya tak pernah memperoleh Nobel sekalipun. Ya. Dan ini ada 50 ilmuwan besar yang lebih diakui kepakaran ilmunya dan mereka juga penerima Nobel. Penerima Nobel di bidang fisika, di bidang kimia, dan mereka tetap meyakini non-science. Tak hanya meyakini filsafat, bahkan mereka pun mempercayai soal Tuhan itu. Lalu tinggallah kemudian bagaimana definisi Tuhan itu, yang di antara mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda, tapi mereka meyakini ada sesuatu supreme being di sana di luar manusia. Dan itu adalah paham-paham yang disebut non-science. Di antara mereka terdapat raksasa yang begitu hebatnya dalam ilmu fisika, yaitu Einstein dan Isaac Newton. Banyak lagi yang lainnya. Nah, ini satu contoh saja seorang fisikawan, ahli ilmu fisika yang mendapat Nobel Fisika di tahun 1997 bernama William Daniel Phillips. Ia seorang ahli fisika, tak diragukan sedikit pun mengenai kekuatannya, akurasinya, kepatuhannya kepada metode ilmu pengetahuan. Namun ia juga diketahui seorang agamawan yang juga rajin datang ke gereja. Satu sisi ia begitu hebat soal ilmu pengetahuan, sisi lain ia pun memahami sesuatu, meyakini sesuatu yang non-science. Tak hanya ia yakini, tapi ia seorang pemeluk yang teguh, seorang agamawan, pemeluk agama yang teguh yang rutin datang ke gereja. Dan ketika ditanya oleh publik mengapa ini ia kerjakan, dan ia jawab dengan singkat saja bahwa hal-hal besar dalam hidup ini bukanlah wilayah ilmu pengetahuan. Dan ia pun kemudian mengutip Karl Popper. Ini Karl Popper, seorang raksasa dari filsafat ilmu pengetahuan. Ia hidup di tahun 1902 dan 1994. Ada Karl Popper yang merumuskan di mana sebenarnya batas dari ilmu pengetahuan itu, yang mana yang ilmu, yang mana yang bukan ilmu. Kata Karl Popper, yang tak bisa disalahkan oleh observasi, yang tak bisa difalsifikasi, itu bukanlah wilayah sains. Jadi sains hanya berurusan pada hal-hal yang bisa diobservasi dan bisa disalahkan atau dibenarkan. Yang tak bisa disalahkan dan dibenarkan, itu bukanlah wilayah sains. Dan kita lihat begitu banyak hal-hal besar dalam hidup ini yang memang tak bisa difalsifikasi, yang memang bukan wilayah sains, namun efeknya begitu fundamental bagi kehidupan kita di bumi ini, bahkan di era supermodern. Contohnya adalah soal hak asasi manusia. Satu pandangan nilai mengenai apa yang menjadi hak manusia, hak asasi manusia. Apakah misalnya mereka yang LGBT itu punya hak untuk menikah sesama jenis? Itu ada pertanyaan filsafat yang tak bisa dijawab oleh metode ilmu alam. Tak ada caranya, tak ada jalannya, tak ada rutenya. Pilihan-pilihan nilai mendasar itu bisa dijawab oleh metode ilmu alam. Dengan sendirinya jawabannya adalah jawaban yang bersandar pada pemikiran filsafat. Juga mengenai cinta. Begitu penting arti cinta bagi kita itu, cinta yang membuat kehidupan kita ini menjadi begitu indahnya. Tapi apa itu cinta? Apa definisi cinta? Pun ini tak bisa dirumuskan oleh sains. Juga soal persahabatan, soal tujuan hidup, soal Tuhan, soal keindahan.
itu adalah hal-hal besar dalam hidup kita ini. Itu yang orang bilang ultimate question. Itu pertanyaan abadi, hal-hal yang tak pernah selesai dalam hidup human sapiens ini yang selalu ditanya. Zaman datang memberi jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan kesadaran zaman saat itu. Tapi clear, ini bukan jawaban yang bisa dijawab oleh sains. Nah, inilah yang bisa kita nyatakan bahwa metode kerja ilmu pengetahuan memang berbeda dengan metode kerja filsafat. Ilmu pengetahuan sudah mandiri, sudah bisa bergerak berdasarkan dunianya sendiri dan sama sekali tak memerlukan filsafat. Hal yang sama pula, renungan filsafat mengenai apa itu hidup, apa itu keindahan, apa itu cinta, dan apa itu tujuan hidup, hal-hal besar yang tak pernah selesai itu adalah renungan filsafat yang memerlukan radikal pemikiran yang sangat mendalam, yang total, yang utuh, ya, pun itu juga tak memerlukan ilmu pengetahuan. Namun, manusia perlu kedua-duanya. Manusia perlu ilmu, dan manusia juga perlu filsafat. Kita tak bisa hidup hanya dengan ilmu alam saja, kita perlu asasi manusia. Kita perlu cinta, kita perlu persahabatan, yang semua itu adalah renungan-renungan dan memerlukan makna baru, memerlukan narasi baru. Oleh karena itulah, filsafat, bahkan agama, dan juga hal-hal yang non-science tak pernah mati. Yang ada hanyalah mereka mengubah narasinya dan diinterpretasi secara baru sesuai dengan level kesadaran zamannya. Kembali kita kepada kutipan di awal bahwa ilmu memang memberikan kita pengetahuan, tapi filsafat memberikan kita kearifan, dan manusia butuh pengetahuan dan juga butuh kearifan. Salam.